Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bunyi. Bunyi merupakan hasil getaran suatu benda. Jadi, segala sesuatu yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Contohnya, meja yang dipukul, angklung yang digerakkan, gitar yang dipetik akan menghasilkan bunyi. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik disebut frekuensi. Dan satuan frekuensi adalah hertz yang dilambangkan dengan Hz. Bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur dinamakan desah. Dan bunyi dengan frekuensi yang teratur dinamakan nada. Berdasarkan frekuensinya tersebut, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bunyi infrasonik, mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz. Contoh hewan yang bisa mendengar frekuensi ini adalah jangkrik, anjing. Kemudian yang kedua adalah bunyi audiosonik, mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Merupakan frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia. 3. Bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contoh hewan yang bisa mendengar frekuensi ini adalah lumba-lumba dan kelelawar. Selanjutnya tentang perambatan bunyi. Bagaimana bunyi dapat kita dengar? Pernahkah kalian mendengar abang tukang bakso yang berkeliling membunyikan mangkok yang dipukul dengan sendok? Meskipun tukang bakso tersebut memukul mangkoknya jauh dari rumah kalian, tetapi kalian yang di dalam rumah, bahkan di dalam kamar pun bisa mendengar suara mangkok tukang bakso yang dipukul dengan sendok. Kenapa kira-kira suara mangkok yang dipukul oleh tukang bakso tersebut bisa kamu dengar bahkan dari jarak yang jauh sekalipun? Iya, karena ada perambatan bunyi dari sumber bunyi sampai kepada pendengar. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi 3 syarat. 1. Ada sumber bunyi. 2. Ada media penghantar. Dan yang ketiga, ada pendengar. Pada tukang bakso yang memukul mangkok tadi dengan sendok, sumber bunyinya adalah mangkok yang dipukul dengan sendok. Kemudian media penghantarnya adalah udara. Dan pendengarnya adalah telinga kita. Jadi, suara mangkok tukang bakso yang dipukul dengan sendoknya
bisa kalian dengar meskipun jaraknya jauh itu karena ada 3 hal. Adanya sumber bunyi, adanya media penghantar, dan adanya alat pendengaran atau telinga. Jadi, bunyi dapat sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara udara, cair, dan padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat akan terdengar lebih jelas dibandingkan dengan bunyi yang merambat melalui udara atau bunyi yang merambat melalui zat cair. Dan bunyi merambat memerlukan waktu, sehingga kecepatan perambatan bunyi disebut dengan cepat rambat bunyi. Baik anak-anak, untuk selanjutnya agar meningkatkan pemahaman kalian tentang perambatan bunyi, silahkan kalian buka buku paket halaman 37. Di situ ada petunjuk untuk melakukan percobaan. Percobaan 1, mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui udara. Jadi kalian sediakan 1 gelas plastik, kemudian selang kecil kira-kira 2 meter, dan lakukan sesuai petunjuk di buku paket. Ajak adikmu atau kakakmu ya. Kemudian percobaan kedua, mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda padat. Untuk percobaan ini bahannya gelas plastik, ada 4 buah, boleh 2 buah aja. Ini gelas plastik bekas air minum gelas itu. Kemudian ada benang kasur, paku atau peniti. Nah, ini bisa kalian lakukan juga bersama dengan adik atau kakak ya di rumah, atau bahkan dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, percobaan yang ketiga, mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda cair. Nah, ini alat yang diperlukan adalah ember, kemudian air, ada batu koral atau batu kecil begitu, kemudian corong. Nah, lakukan sesuai dengan gambar di contoh buku halaman 38. Dan selanjutnya, tuliskan 1 laporan kegiatan percobaan yang kalian lakukan. Bisa percobaan 1 atau percobaan 2 atau percobaan 3 saja, sesuai dengan format yang ada di buku paket halaman 41. Laporan ini gunakan untuk melaporkan atau menuliskan hasil dari percobaan yang telah kamu lakukan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat melakukan percobaan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.